Oke, selamat datang di video anak Arsenal yang ke berapa saya nggak tahu, ini kurang lebih ke-7 atau ke-8. Kali ini kita mau bahas putar review pertandingannya Newcastle, Arsenal vs Newcastle 2-0 di kandangnya Arsenal. Dan tadi malam saya nonton, syukurnya bisa nonton full. Dan kita mulai biasanya dari line up yang diturunkan, yakni line up yang diturunkan itu tuh Arsenal kayak biasa gitu, kayak biasanya, kayak pas lawan Liverpool. Cuma kali ini diturunkan itu Odegaard di posisinya Lacazette kemarin ya. Sedangkan dari Newcastle dia menurunkan kurang lebih Eddie Howe-nya itu menurunkan pemain yang kurang lebih sama seperti pas lawan Brentford pas skor 3-3 kemarin itu, dimana trio 3-4-3, Saint Maxim di kiri, terus si Callum Wilson di tengah sebagai striker, Joelinton di kanan paling kiri, terus di wingbacknya itu ada Ryan Fraser sama Mike Ritchie kalau nggak. Terus tengahnya tuh Jonjo Shelvey sama Willock, belakangnya tuh saya lupa siapa, kipernya Dubravka ya. Yang saya kenal mungkin cuma Saint Maxim sama Jonjo Shelvey dan Wilson ya. Nah, dan saya mulai dari babak pertama dulu. Di sini sebenarnya ekspektasi saya tuh Newcastle bakal bermain lebih menyerang, nggak pragmatis, karena ini kan yang latih Eddie Howe. Saya ekspektasinya seperti itu. Ternyata itu si Eddie Howe malah mainnya pragmatis gitu. Maksudnya dalam artian pragmatis, dan kalaupun itu dia bertahan, dia nggak melakukan high pressing tinggi gitu. Layaknya tim-tim Premier League lain, malah bermain lebih bertahan gitu. Kayak lebih bertahan yang pragmatis, bukan bertahan yang counter bukan bertahan yang ngepressing tinggi lalu di counter kayak misalkan Milan gitu kan. Itu kan bener-bener di pressing terus lawannya kalau dia nggak lagi megang bola gitu. Nah, dari permainan sini tuh jelas Arsenal bisa sampai megang bola sampai 80%. Coba ya kan, jarang-jarang Arsenal nyampe penguasaan bola sampai 80% sepanjang babak pertama gitu. Biasanya ya 50-50, kadang 50-60 gitu. Tapi ini sampai 80%, saking dia mainnya parkir bus, bisa dikatakan seperti itu. Dan padahal ya, kalau Newcastle melakukan high pressing tinggi, kalau bingung apa tuh pressing, gampangannya pressing tuh kalau misalkan kalian main bola, kalian lagi kehilangan bola, itu tim kalian bakal ngepung pemain yang sedang megang bola gitu, kayak dikepung 3-4 orang gitu. Ya gitulah kurang lebih kalau belum ngerti apa itu pressing. Terus high pressing itu maksudnya pressing yang biasanya kalau pressing itu dilakukan 2 sampai 3 orang, ini sampai 5-6 orang atau setengah tim itu melakukan pengepungan kepada anggota tim lawan yang memegang bola. Kurang lebih seperti itu maksudnya high pressing. Dan temponya cepat itu ya, tempo pressing. Atau istilahnya mungkin gegen pressing lah. Nah, padahal kelemahannya Arsenal itu adalah selama sejak kalah dari Manchester City terus bangkit sampai akhirnya sekarang, itulah dua, yakni melawan tim parkir bus yang dimana dipakai sama Newcastle sekarang, atau melawan tim-tim dengan high pressing tinggi. Coba kalian lihat pas lawan Brighton, lawan Burnley sama Leicester di babak kedua, itu benar-benar Arsenal kewalahan meladeni high pressingnya dari itu 3 tim itu. Tapi yang Burnley sama Leicester syukur bisa menang ya. Tapi yang Brighton tuh benar-benar, wah itu benar-benar, itulah kalau Arsenal dikasih high pressing tinggi gitu. Nah, dari babak pertama sendiri ya gitu tadi, Arsenal megang bola, si Newcastle-nya parkir bus, dan beberapa kali itu mengandalkan crossing dari Tavares, dari Tomiyasu sebagai itu di sisi kirinya. Tapi Saka sama si Smith Rowe tuh lebih sebagai penetrator, dan yang kedua fullback tadi tuh lebih sebagai crossing atau sebagai build up. Dan beberapa kali emang itu Newcastle sempat melakukan counter attack dan sempat melakukan tembakan berbahaya dari si Jonjo Shelvey kalau nggak salah. Jonjo Shelvey ini salah satu dari 3 pemain yang saya emang waspadai, yakni Saint Maxim, Jonjo Shelvey sama si Callum Wilson. Dan
Ya, dan kalau kalian tuh apa Junju Semi sempat melakukan penembakan dari skema counter attack ya hampir masuk, tapi lagi-lagi Ramsdale kali ini benar-benar melawan penyelamatan penting dengan jarinya ya. Itu benar-benar jarinya itu lahir dari kalau nggak salah pergerakannya Saint Maxim. Ini benar-benar pemain yang saya waspadai sekali, dan syukurnya kalau kalian lihat tuh di skor rating pemain, sisi kiri Newcastle yang selama ini menjadi kekuatannya itu benar-benar dimatikan sama Tomiyasu. Benar-benar keren banget Tomiyasunya sama kombinasi dengan Saka gitu. Dan kali ini kalau kalian lihat itu Tomiyasu tuh mainnya lebih ke depan membantu Saka ya, karena emang timnya juga bertahan juga sih. Dan so far babak pertama Newcastle hanya mengandalkan counter attack aja, dan Arsenal lebih banyak memegang bola dan tidak ada perlawanan berarti ya. Dan akhirnya masuk ke babak kedua. Saya berharapnya babak kedua tuh di menit ke 50 itu Laka dimasukkan ya. Tahu-taunya itu Laka belum dimasukkan, dan juga dari Newcastle sendiri tuh tidak banyak melakukan perubahan strategi, lebih bermain bertahan dan pragmatis gitu dan menunggu counter attack. Sedangkan Arsenal ya sama kayak biasa lah, mengandalkan kombinasi pergerakan sayapnya dari Tomiyasu dan Tavares. Dan di lini tengah tuh lebih sebagai build up dan menjaga kestabilan di tengah. Kalau misalkan ada yang melakukan counter, kestabilan tuh maksudnya kayak ini kayak misalkan Arsenal habis di counter attack, terus pas counter attack Newcastle berhasil digagalkan, itu peran lini tengah dalam merecover bola atau membangun serangan tuh itu di situ pentingnya Lokonga sama Partey. Dan kalau misalkan yang dimaksud kestabilan juga tuh kalau misalkan pergerakannya Tomiyasu sama Saka atau Tavares dan Smith Rowe di sisi masing-masing kiri tuh lambat, nah mereka bisa oper ke si Lokonga atau Partey atau si Odegaard buat kayak untuk menciptakan ruang lagi lah di sisi sayap. Kalau misalkan udah terkepung si Tomiyasu sama Saka di sayap, nanti dioper ke tengah buat biar Newcastle ngepungin ke tengah lagi dan ada sayap sisi ruang lagi di sisi sayap. Itulah seperti yang dimaksud kestabilan ya di sini. Dan juga akhirnya di pergerakan di menit ke-50 dari pergerakannya Tavares Tavares Saka itu bisa menghasilkan gol yang benar-benar ciamik sekali ya dari si Saka ya. Sebenarnya Arsenal sempat melakukan juga itu di babak pertama, tapi sayang pas itu lewat free kicknya Odegaard, si kiper yang lagi tampil bagus. Dan yang kedua itu pas si Saka melakukan pergerakan menusuk dengan skillnya di sisi kiri, dan akhirnya bola dikasih ke tengah ke kotak penalti, tapi sayang itu bisa dikonversi jadi gol sama Auba, cuma sayang kena tiang ya. Tapi syukurlah kan sekarang Auba itu bukan lagi top score, lebih ke free roll modelnya. Dan balik lagi ke babak kedua. Di babak kedua ini tuh akhirnya sejak menit ke-50 itu setelah beberapa menit setelah Saka menggolkan itu, Saka harus masuk dan digantikan Gabriel. Dan akhirnya syukur ini anak lagi main bagus hari ini ya, benar-benar positioningnya, timingnya ya, walaupun soal kontrol dia masih satu level di bawahnya Saka, itu dia bisa menggolkan gitu. Dan syukurnya di menit sejak golnya Martinelli ke 60 itu benar-benar Newcastle bermain terbuka, dan sayangnya itu belum bisa dimanfaatkan oleh Arsenal jadi gol lagi. Dan akhirnya berjalan sampai terakhir Auba digantikan oleh Laka ya, dan ini kurang lebih cuma ngancem-ngancem gitu doang, nggak ada ya perlawanan yang berarti dari Arsenal. Dan bisa kalian lihat di sini tuh perannya Ode kalau main tuh agak sedikit melambatkan tempo permainan dari Arsenal, dan sedikit melambatkan tempo permainan dari Arsenal. Tapi syukurnya tuh passing dari Odegaard tuh banyak yang bagus gitu. Cuman sayangnya kali ini Smith Rowe nggak terlalu kelihatan ya. Yang lebih kelihatan tuh si Tavares kalau di sisi kiri, bukan Smith Rowe. Tapi so far ekspektasi saya tuh awalnya nih seri aja udah bagus, karena emang Arsenal tuh kelemahan tuh ngelawan tim-tim yang parkir bis. Tapi syukurnya pergerakan cerdas dari kedua sayapnya, fullback sama
sektor sayap dan juga kestabilan yang dilakukan oleh oleh tiga gelandang tengah yakni Odegaard, Partey sama Lawan itu benar-benar bagus. Dan sekali lagi Arsenal bisa membuktikan dirinya dia adalah seorang mediocre killer sejati kali ini di Inggris. Dan oke, itu aja dari saya reviewnya kali ini. Emang ini fokusnya ke Arsenal karena emang ini channel fokus ke Arsenal. Oke, silakan kalian bisa join di ini di komunitas saya, linknya di bawah, cara daftar Tribun juga di bawah biar kita bisa diskusi. Oke, sekian dari saya, bye bye.